Mari kita mulai ibadah minggu kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita biar kita fokus untuk menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang terus Tuhan berikan pada kami semua Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang terkasih untuk melakukan ibadah minggu ini ya Tuhan. Bersyukur Tuhan terus memberikan nafas kehidupan yang secara cuma-cuma Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa berikan kesehatian dan juga kesetiaan untuk terus rindu dalam beribadah, rindu dalam berdoa, dan juga rindu dalam mengikuti setiap kegiatan gereja kami. Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk beribadah pada pagi hari ini, dan kiranya Allah senantiasa mengurapi kami semua, dan kami menyerahkan waktu dan kesempatan dalam pagi hari ini ya Tuhan, biar kami bisa fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih, sebelumnya kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami naikkan dan kami pujikan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan pujian sukacita kita. Karena hari ini harinya Tuhan, kita akan menaikkan pujian hari ini hari Tuhan. Kita pujikan dengan sukacita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah
Tuhan, haleluya, ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dan saya yakin semuanya merasakan sukacita daripada Tuhan. Baik, kita akan menyiapkan hati kita untuk ujian penyembahan kita pagi hari ini. Kita naikkan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita naikkan pujian dari awal. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Puji Tuhan, haleluya. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Tommy. Tapi sebelumnya, saya persilahkan untuk Bapak Tommy. Baik, mari kita akan berdoa, Bapak Ibu semuanya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bisa berkumpul melalui online, kami bisa beribadah, memuji muliakan nama-Mu bersama-sama, dan biarlah Tuhan apa yang menjadi ibadah kami pada pagi hari ini berkenan kepadamu, dan tiba saatnya kami rindu Tuhan untuk memohon apa yang menjadi doa dan permohonan kami melalui doa syafaat. Biarlah Tuhan sebelumnya Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan dosa tidak menjadi penghalang bagi kami untuk bisa menaikkan apa yang menjadi harapan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami berdoa untuk para jemaat dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi dalam sehari-hari di situasi yang semakin sulit ini. Kami terus berdoa, terus mohon kepadamu, biarlah Engkau berkenan memberikan setiap kami hikmat untuk kami bisa melewati apa-apa yang menjadi pergumulan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan terus berserah, dengan terus bersyukur hanya kepadamu saja ya Tuhan. Berkati dalam setiap kesibukan kami melalui apa yang kami usahakan untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Biarlah Engkau berkenan berkati, dan kami serahkan juga untuk saudara-saudara yang mungkin punya pergumulan untuk tempat kerja yang lebih baik, ataupun mereka yang belum punya pekerjaan. Biarlah Engkau berkenan memberikan dan berkati ya Tuhan.
juga untuk adik-adik yang masih di sekolah dan sekolah melalui online, Allah berkenan memberikan kecukupan di dalam kebutuhan, dan terlebih lagi dalam setiap penangkapan ilmu yang mereka dapat melalui sekolah online, biarlah terus mereka bisa mengikuti dengan baik, dan terlebih lagi ilmu yang mereka dapat akan berguna untuk masa depan mereka nanti ya Tuhan. Juga untuk saudara-saudara, keluarga-keluarga yang punya pergumulan masalah hidup yang lain Tuhan, bilang kalau menyertai dan berkati, sehingga setiap kami bisa melewati semuanya dengan tetap berserah padamu, tetap menjaga sikap kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Juga untuk saudara-saudara yang sedang sakit, sedang lemah, sedang dalam pemulihan, baik dari COVID ataupun dari penyakit-penyakit yang lain, biarlah Tuhan Yesus Engkau berkenan jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kami susun, yang kami rencanakan untuk dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang nanti di depan Tuhan, kami serahkan, biarlah Tuhan semuanya bisa kami laksanakan dengan baik. Setiap ibadah-ibadah, setiap persekutuan, baik itu ibadah rutin minggu dan juga persekutuan PPI, WPI, dan juga pemuda, dan juga mungkin sekolah minggu, dan juga dalam jam doa, biarlah Tuhan semuanya bisa benar-benar berguna, bukan untuk kami tapi benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami rindu juga untuk setiap jemaat semakin hari semakin mengenal Engkau dengan lebih lagi, dan semakin hari semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa terlebih untuk kepala sidang kami, Pendeta Andi Santoso beserta keluarga, sertai dan berkati dengan hikmat penyertaan yang dari Engkau, berikan dengan kecukupan, dan terlebih lagi senantiasa berikan kesehatan ya Tuhan, terutama untuk Pendeta Andi yang dengan benjolan di lehernya. Terus sertai dan berkati, kami memohon kepadamu jika mendaki benjolan tersebut bisa sembuh tuntas tanpa ada kambuh kembali ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk kesehatan Bu Eli dan anak-anak, dan juga dalam sekolah Joy dan Aurel, selalu dalam penyertaan dan bimbingan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pelayanan beliau dimanapun berada, kami percaya akan selalu bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami berdoa untuk negara kami, bangsa dan negara kami, berdoa untuk pemerintahan yang paling tinggi, yang paling rendah, kami berdoa untuk anggaran, kami berdoa untuk dalam setiap kebijakan Kau menyertai dan berkati ya Tuhan, supaya kebijakan tersebut benar-benar akan membawa kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk setiap rakyat Indonesia ini. Dan terlebih lagi di dalam menghadapi pandemi ini, kami berdoa biarlah ekonomi politik bisa terus stabil, kami bisa segera melewati pandemi ini dengan baik, dan Kau berkenan menyertai dan berkati setiap tindakan-tindakan penanganan yang direncanakan, biarlah semuanya bisa membawa situasi tetap baik. Dan kami juga rindu supaya kasus bisa semakin turun, setiap pasien yang belum dapat rumah sakit bisa segera ditangani, dan setiap pasien yang masih di rumah sakit atau yang sedang isoman sedang bisa segera sembuh ya Tuhan. Berkati setiap tenaga medis, berkati dokter, perawat, juga rumah sakit yang ada, setiap fasilitas yang ada, bila semuanya bisa mendukung, semuanya bisa terus melayani, bekerja dengan baik untuk bisa membawa situasi pandemi ini bisa terus terkontrol ya Tuhan. Dan juga untuk vaksinasi, kami berdoa biarlah semakin hari semakin banyak orang yang bisa divaksin dan mau divaksin juga. Kalau berkat dan pimpin, berikan hikmat Tuhan untuk setiap mungkin ada beberapa pandangan-pandangan yang tidak sesuai, biarlah Tuhan semuanya bisa dibukakan dengan kebenaran, dengan pengertian yang dari Engkau saja ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia ini, mereka yang terus bekerja untuk Tuhan, untuk mengabarkan berita Injil keselamatan, terus minta dan berkati mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka bisa membawa berita yang benar, membawa pengertian yang benar, pengertian tentang berita baik yang benar-benar yang berasal dari Engkau, sehingga membawa pemahaman, membawa kebenaran kepada setiap jemaat yang mendengarnya, dan terus membuat setiap kami yang mendengarnya bisa semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, dan semuanya Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikian apa yang bisa menjadi doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan, kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur, kami serahkan untuk ibadah kami selanjutnya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Bapak Tommy untuk pelayanannya. Selanjutnya kita akan
mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Aku yakin saat kau berfirman dan juga kita bisa sekalian untuk mengumpulkan persembahan kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku akan kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Oh ya, karena kau menjaga ku kuat, karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya persilahkan Pak Andi. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu Saudara, apakah suara saya bisa didengar? Oke, baik. Siap. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh kembali bertemu di dalam ibadah minggu kita. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik berkat secara jasmani, berkat kehidupan, berkat rohani, sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan.
Dan pagi ini ya Tuhan, kami bersama-sama rindu menyatakan syukur kami melalui ibadah kami kepada Tuhan, dan kiranya setiap puji-pujian, penyembahan, bahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan setiap hati kami masing-masing, dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan iman, menjadi pelita bagi jalan kami, dan menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 18. Baik, jika sudah ketemu, mari kita akan membacanya dari tempat kita masing-masing. Hitungan ketiga kita mulai ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan setiap firman-Nya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memberi tema firman Tuhan pagi hari ini, roh yang memimpin kepada kemerdekaan. Roh yang memimpin kepada kemerdekaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengar juga tentang firman Tuhan, bagaimana kemerdekaan Kristen, yaitu hidup bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Dan hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi yang mau saya katakan di sini saudara, bahwa kemerdekaan rohani atau kemerdekaan hidup kita itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi di situ dikatakan ada roh yang memimpin kita untuk kita bisa mengalami kemerdekaan. Jadi kalau kita bicara tentang kemerdekaan, saudara, itu adalah kondisi terbebas dari penjajahan. Bulan ini, tanggal 17 Agustus nanti, bangsa Indonesia akan berulang tahun kemerdekaan bangsa kita, saudara. Jadi kemerdekaan di sini diartikan bahwa kita sudah terbebas dari penjajahan. Kita tidak lagi hidup di bawah penjajahan, tetapi kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas mengekspresikan kehidupan kita. Tetapi meskipun kita sudah merdeka, kemerdekaan itu bukan berarti bebas melakukan apa yang kita kehendaki. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa bebas, merdeka itu bukan berarti kita bisa melakukan semau kita, apa yang menurut kita baik kita lakukan, padahal belum tentu itu menurut orang baik gitu saudara ya. Jadi kemerdekaan di sini maksudnya adalah kita tidak lagi hidup di bawah penjajahan gitu. Kalau kemerdekaan bangsa Indonesia berarti bangsa Indonesia tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Nah, bagaimana dengan kemerdekaan rohani? Berarti kita tidak lagi hidup di bawah penjajahan. Ya, penjajah kita siapa? Penjajah kita itu adalah iblis, dosa. Itu yang menjajah kehidupan kita. Sehingga kita hidup di bawah bayang-bayang maut ketika
dosa itu menjajah hidup kita. Kita tidak bisa terlepas, kita tidak bisa merdeka dari dosa kalau hanya karena usaha kita. Karena manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Oleh sebab itu ada roh yang memimpin. Nah, roh yang memimpin ini roh siapa, saudara? Karena roh kan macam-macam. Ada roh jahat, ada roh antikristus, ada roh Allah. Nah, yang memimpin hidup kita mengalami kemerdekaan itu adalah roh Allah, roh kudus. Roh kudus yang menginsafkan kita akan dosa kita. Sehingga ketika ada orang yang mendengar tentang berita keselamatan, berita Injil Kristus, disitulah sebenarnya Roh Kudus yang menginsafkan orang itu. Jadi meskipun kita yang memberitakan dan orang itu percaya terima Yesus, itu bukan karena kita, melainkan karena Roh Kudus yang membuka hatinya, menginsafkan dia akan dosanya. Sehingga tidak heran ada orang yang merespon firman Tuhan yang disampaikan dengan hati yang terbuka, tetapi juga ada yang menolaknya, ada yang tetap mengeraskan hati. Itu karena apa, saudara? Nah, nanti kita akan belajar di sini, saudara. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus, dialamatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus dan juga orang-orang percaya yang ada di wilayah Akhaya, ya dikatakan di 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-1. Surat yang kedua ini ditulis oleh Paulus secara khusus ditujukan kepada 3 golongan. Jadi di jemaat yang ada di Korintus itu, saudara, mereka terjadi sesuatu, ya, ada gap-gap di antara jemaat di Korintus itu. Ini disebabkan karena apa, saudara, ya? Ternyata ada di situ orang-orang yang dengan sengaja ingin menciptakan kekacauan di dalam jemaat dengan provokasi kepada jemaat-jemaat yang masih lemah imannya supaya mereka menolak Injil yang diberitakan oleh Paulus. Jadi Paulus dalam suratnya ini ingin menyampaikan, saudara, nasihat kepada jemaat-jemaat ini. Yang pertama, saudara, ditujukan kepada orang-orang yang tetap setia menganggap Paulus sebagai bapak rohani mereka. Ya. Jadi Paulus ingin mendorong sebagian besar jemaat-jemaat yang terus setia berkomitmen menerima setiap ajaran yang disampaikan oleh Paulus, supaya mereka tetap kuat. Makanya Paulus kirim surat, Paulus menulis surat kasihnya ini kepada jemaat di Korintus. Kemudian yang kedua, saudara, surat 2 Korintus ini untuk menyingkapkan, bahkan Paulus dengan tegas dikatakan untuk menantang rasul-rasul palsu yang terus-menerus berbicara menentang dia secara pribadi dengan harapan dapat meruntuhkan wibawa kerasulan Rasul Paulus dan untuk memutarbalikkan Injil yang disampaikan Paulus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ya ada orang-orang yang mengatasnamakan, ya dikatakan pengajar, tetapi mereka justru ingin memutarbalikkan Injil yang disampaikan Paulus dan juga menganggap Paulus itu bukan dari kalangan rasul. Jadi dipertanyakan kerasulannya. Jadi orang-orang ini di dalam jemaat ini mencoba untuk menarik, mempengaruhi jemaat-jemaat yang lain. Nggak usah terima Paulus sebagai rasul, begitu, saudara. Intinya begitu. Dan yang ketiga adalah untuk menegur sebagian kecil dari jemaat yang sedang dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar tadi, ya. Jadi Paulus di sini juga ingin menegur bukan hanya yang mengajarkan, tetapi juga yang ikut-ikutan terpengaruh, gitu, saudara. Jadi Paulus ingin meluruskan kembali supaya mereka terbuka dan kembali kepada Injil yang benar. Paulus ingin kembali meneguhkan integritas dan wewenang rasulinya dan menjelaskan motivasinya ketika melayani Tuhan. Dan Paulus juga ingin memperingatkan jemaat-jemaat ini, saudara, supaya mereka tidak memberontak terhadap Injil yang sudah disampaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkaca dari kondisi jemaat yang ada di Korintus ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita dipersekutukan di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, atau eklesia itu, saudara, ya dari bahasa aslinya,
yang artinya kita dipanggil keluar, dipisahkan dari kehidupan yang berdosa, dan dipersekutukan di dalam gerejanya atau di dalam Kristus untuk melaksanakan amanat agung. Dan ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, berarti kita tidak lagi hidup dengan cara pandang duniawi. Kita tidak lagi hidup dengan cara hidup manusia lama, dengan segala hawa nafsunya, melainkan kita hidup dengan cara hidup yang baru. Dan tujuannya apa? Untuk menjalankan misi amanat agung, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan bahwa kesanggupannya untuk dapat melayani Tuhan dan memberitakan Injil itu bukan karena kemampuannya, tetapi karena kuasa yang diberikan oleh Allah kepada dia, sehingga dia mampu, dia berani untuk memberitakan Injil Kristus. Karena kalau melihat latar belakang kehidupan Rasul Paulus, bisa saja Paulus itu merasa rendah diri karena dia adalah mantan penganiaya jemaat, mantan penganiaya orang-orang Kristen. Dan ini memang dari awal sudah diantisipasi oleh Paulus, akan banyak orang-orang yang menolak dia, akan banyak orang-orang yang akan mempertanyakan, benar nggak Paulus ini seorang rasul yang benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik. Dan tujuannya juga jelas, ketika dia mau ke Damsyik, dia akan menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi ketika dalam perjalanannya Paulus berjumpa secara pribadi dengan Kristus di dalam sebuah peristiwa yang luar biasa, saudara. Dan dari situlah titik balik kehidupan Paulus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyadari bahwa ketika dia menjadi pengikut Kristus, dia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Dikatakan dia tidak lagi hidup di bawah hukum yang selama ini memang menjadi acuan hidupnya, itu saudara. Tetapi dia hidup di bawah kasih karunia Allah. Dia hidup dengan cara pandang yang baru, dia hidup dengan cara berpikir yang baru, dan dia hidup dengan tujuan yang baru, yaitu dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Paulus berkata, dengan diri kami, dari 2 Korintus pasal 3 ayat 5-6 ya saya bacakan. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara ya, kita garis bawahi di sini, kesanggupan kami, kemampuan yang dimiliki oleh Paulus untuk dia tetap bertahan, melayani, memberitakan Injil itu adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Nah, saudara, jadi Paulus tidak lagi hidup di bawah, artinya hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis ini memang tidak dijelaskan Paulus di sini sebagai hukum Taurat, tetapi kita bisa melihat latar belakang kehidupan Paulus, bahwa Paulus juga adalah orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Artinya sebelum dia kenal Yesus, dia itu sangat terkemuka, pastinya dia juga sudah menguasai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Dan dikatakan bahwa hukum ya yang hanya tertulis itu mematikan. Karena justru dengan kita mengetahui hukum Taurat, ya kita mengerti tentang dosa. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan lain sebagainya itu, saudara. Jadi orang-orang Israel ketika Allah memberikan hukum itu, yaitu supaya orang-orang Israel tidak berbuat dosa. Jadi dikasihlah hukum itu, supaya mereka itu melakukan hukum itu. Tetapi ketika orang-orang Israel melakukan hukum Taurat, jadi tujuannya mereka itu ya hanya untuk melakukan gitu, saudara. Jadi melakukan saja, melakukan sebagai kewajiban, bukan melakukan sebagai wujud ketaatan kepada Allah, enggak. Jadi mereka lakukan supaya mereka tidak dihukum, supaya mereka tidak diberi sanksi. Nah, ini bedanya ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, kita melakukan firman Tuhan, bahkan kita tidak menghilangkan hukum Taurat, tetapi kehadiran Yesus itu menyempurnakan. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, itu bukan karena semata-mata kita takut dihukum,
bukan semata-mata ya ini sebagai kewajiban, tetapi ini sebagai wujud kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi ini tanggung jawab gitu saudara ya. Jadi berbeda dengan kita melakukannya supaya tidak dihukum, dengan kita melakukannya sebagai wujud kasih atau ketaatan. Ketika kita melakukan firman Tuhan sebagai wujud kasih dan ketaatan, maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan melakukannya dengan keterpaksaan, tetapi melakukannya dengan sukarela dan ikhlas ya. Kan beda kalau saudara dan saya misalkan di jalan ya, kita bawa kendaraan terus kita lihat lampu merah, lampu lalu lintas itu warnanya merah, kemudian kita berhenti saudara, kita berhenti. Tujuannya apa berhenti saudara? Ya, tujuannya supaya enggak ketilang polisi misalkan begitu ya. Tetapi ketika kita menyadari itu sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai pengguna jalan, ketika lampu merah menyala kita berhenti, itu dengan refleks, dengan ketaatan kita, bukan takut ditilang ya, meskipun di situ ada polisi atau nggak ada polisi, itu bukan tujuan kita. Jadi tujuan kita adalah ya saya mau taat, ini untuk keselamatan saya. Bisa saja ketika kita terobos lampu merah, ada mobil dari arah yang berlawanan bisa menabrak kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melakukan firman Tuhan itu bukan karena kita takut dihukum oleh Tuhan kalau kita tidak melakukannya, tetapi itu sebagai sungguh-sungguh adalah tanggung jawab kita. Ini untuk saya. Ya, kita taat itu bukan untuk Tuhan. Jadi Tuhan itu sebenarnya enggak perlu apa-apa dari kita, tetapi ketaatan kita itu untuk diri kita sendiri, untuk hidup kita, gitu saudara. Jadi Paulus di sini mengingatkan kalau dia bisa melayani Tuhan itu bukan karena kekuatannya, itu karena kesanggupan yang diberikan oleh Allah, karena Roh yang memimpin dia untuk bisa melakukan itu. Nah, saudara, perkataan Paulus ini mengajarkan kepada kita bahwa kuasa yang kita miliki dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan adalah kuasa dari Roh Allah. Sebelum Yesus naik ke surga, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, saudara dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, gitu saudara. Jadi jelas, menerima kuasa, menerima mandat, menerima satu tugas ilahi ketika Roh itu turun ke atas kita. Jadi ketika kita jadi saksi Tuhan, kita jadi orang percaya, kita melakukan kehendak Tuhan, itu adalah karena pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bahkan di masa ini ketika saudara dan saya boleh kuat menjalani masa-masa tantangan, penderitaan, kesusahan, kalau kita melihat ke belakang, ini bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kuasa yang diberikan oleh Roh, sehingga saudara dan saya mampu untuk tetap berjalan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita untuk dua hal ya. Yang pertama, membuka selubung yang ada di hati kita, sehingga kita menyadari kehidupan berdosa dan berbalik kepada Allah serta dimerdekakan dari dosa. Jadi Roh Allah itu memimpin kita untuk membuka selubung ya, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17 dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya, jadi jelas ya. Kemudian 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara, jadi selubung itu disingkapkan. Jadi mengapa banyak orang yang tidak bisa memahami tentang keselamatan di dalam Kristus, meskipun mereka tahu. Nah ini karena masih ada selubung ini, saudara. Jadi percaya kepada Yesus itu bukan masalah kita baik atau tidak baik, kita sudah mengerti Alkitab atau belum, bukan. Tetapi bagaimana Roh itu membuka selubung kita. Selubung itu artinya menutupi pengertian kita tentang kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam hidup kita. Sehingga kalau selubung itu, saudara, belum disingkapkan, ya,
kita tidak akan mengalami kemerdekaan secara Kristen, secara rohani ya. Dosa menyebabkan manusia tidak mampu memahami dan melakukan firman Allah di dalam kehidupannya. Ketika kita belum menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, maka selubung atau penghalang yang ada di dalam hati kita menyebabkan kita tidak mampu mengerti tentang kebenaran. Bahkan sedikit pun kita nggak bisa ngerti, saudara. Dikatakan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang memahami perjanjian lama tanpa disingkapkan oleh Tuhan, makanya banyak sampai sekarang orang-orang Israel juga yang belum percaya Yesus itu sebagai Mesias. Yesus itu sebagai yang diutus oleh Tuhan. Karena mereka masih menantikan sosok pembebas itu secara politik ya. Jadi mereka berharap bahwa Mesias yang datang itu adalah orang yang berkuasa yang akan membebaskan mereka. Nah, mereka belum percaya sampai hari ini, saudara. Jadi mereka masih menjadikan ya Taurat itu sebagai hukum yang paling utama di dalam kehidupan agama mereka, seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyampaikan bahwa orang-orang Israel pun belum memahami kebenaran yang memerdekakan mereka. Hati mereka masih ditutupi oleh selubung karena dosa. Dan pikiran mereka menjadi tumpul. Ya, menjadi tumpul itu artinya tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti tentang kebenaran yang disampaikan oleh Kristus. Hati seseorang perlu terbuka terhadap anugerah Allah. Karena itu Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Apakah saudara dan saya mau terima Yesus sungguh-sungguh di dalam hidup kita? Jadi, roh yang memerdekakan itu adalah ketika kita mau buka hati, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau izinkan Roh Kudus yang akan mengubahkan kehidupan kita. Kalau kita buka hati, maka Yesus akan masuk. Yesus akan mengubah kehidupan kita, menjadikan kita semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Yang kedua, saudara, jadi Roh Allah ini memberi kita kuasa untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, ayat 13 dari 2 Korintus tadi ya. Kemuliaan Tuhan tidak ditutupi oleh selubung. Jadi ketika seorang sudah disingkapkan oleh Tuhan, ya, mengerti kebenaran, maka dia akan mencerminkan kemuliaan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan dibalik ya. Kadang orang rindu untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, tetapi belum menyadari bahwa hidupnya itu belum dibukakan dari selubung. Hidupnya belum terima Yesus secara penuh dengan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi kemuliaan Tuhan itu dipancarkan ketika kita buka hati, ketika kita sudah terima Yesus, ketika kita izinkan Yesus untuk masuk di dalam hati kita, memerintah hidup kita. Maka dengan otomatis kita mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi kemuliaan di sini berbeda dengan kemuliaan dalam arti ketenaran, jabatan atau segala hal yang kita dapatkan di dunia ini, saudara. Jadi kemuliaan ini tidak berbicara tentang apa yang kita dapat di dunia ini. Coba kita perhatikan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Jadi saudara dan saya diubahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Kenapa kita diubahkan serupa dengan gambar Kristus? Bukankah kita sudah diciptakan sesuai dengan gambar Allah? Betul, kita sudah diciptakan sesuai dengan gambar Allah dari mulanya, sejak Adam dan Hawa. Tetapi karena apa, saudara? Dosa itu membuat gambar Allah di dalam diri Adam dan Hawa, bahkan manusia, keturunan Adam dan Hawa menjadi rusak. Oleh sebab itu, Allah ingin melakukan rekonsiliasi, melakukan perbaikan ya, menyatukan kembali hubungan yang sudah putus itu karena dosa dan pelanggaran manusia dengan apa? Dengan kedatangan Kristus. Sehingga ketika kita percaya, kita diubahkan untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata diubah, ya, kata diubah artinya ditransformasi dari manusia lama yang serupa dengan dunia menjadi manusia baru dengan sifat dan karakter Kristus, ya, dengan sifat dan karakter Kristus untuk mencerminkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Ya, jadi kita diubah dari karakter berdosa kepada karakter yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 2 itu dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat mengerti manakah kehendak Allah yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, menjadi orang Kristen sejati, kita harus menjadi gambaran sifat Kristus di dalam dunia ini yang dapat dilihat dan diteladani, sehingga melalui kehidupan kita nama Kristus dimuliakan, ditinggikan oleh semua makhluk. Inilah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita, bahwa setiap hari kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, saya akan mengakhiri renungan hari ini. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Karena itulah kita bertindak sebagai orang merdeka. Kita bebas dari tekanan dosa, dan kita hidup dalam cara hidup yang baru, yaitu hidup di dalam anugerah Allah untuk memberitakan kasih Allah kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Inilah tugas kita sebagai orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami memahami dan mengerti, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan Bapak Pendeta Andi, mari kita naikkan pujian pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hidupmu. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah menghidupku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu
begitu ajaib, kau telah meningkat di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah meningkat diriku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selanjutnya doa berkat yang dipimpin oleh Pak Andi. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur untuk ibadah kita hari ini. Kita mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai dan memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Kami percaya bahwa setiap pujian, penyembahan, dan juga sikap hidup kami berkenan dan memuliakan Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau yang akan menyertai dan memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-jemaat Tuhan di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan, dan juga dalam iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Allah memelihara setiap pribadi lepas pribadi dengan berkat secara jasmani, berkat kecukupan, dan terlebih juga berkat damai sejahtera, berkat rohani, berkat sukacita yang melimpah di dalam hidup mereka. Tuhan terus memberikan kekuatan di dalam iman, menghadapi setiap masa yang sukar, menghadapi setiap situasi yang sulit di dalam kehidupan kami saat ini. Kami percaya Roh Kudus akan menguatkan kami, dan dengan pertolongan Tuhan, setiap keadaan kami yang saat ini kami alami akan dipulihkan oleh Tuhan menjadi keadaan yang penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami ingat saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa bergabung di dalam ibadah hari ini. Apapun yang mereka alami saat ini, kiranya belas kasihan Tuhan dicurahkan di dalam hidup mereka. Jika ada di antara kami yang saat ini juga sedang mengalami sakit dan penyakit serta kelemahan, kami percaya dengan kuasa pilur darah Yesus, setiap kami akan disembuhkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pemulihan daripada Engkau. Demikian juga di antara kami yang mungkin sedang mengalami persoalan, pergumulan, dan berbagai macam masalah di dalam kehidupannya. Allah yang Maha Tahu dan Allah hadir untuk memberikan solusi, memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, secara khusus sepanjang pekan yang akan kami lalui. Kiranya Allah senantiasa beserta dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan terima kasih.
Baik, ibadah telah selesai. Sekarang waktunya pengumuman. Ini pengumuman apa? Oh, pengumuman dari bendahara, persembahan minggu pertama, perpuluhan 5.450.000, persembahan 2.600.000, minggu kedua persembahan 200.000. Terus ayah? Oh, ini pengumuman yang tugas minggu depan, tanggal 22 Agustus. WL dan Singer Ibu Rindu. Firman Tuhan Pak Pendeta Andi. Musik Bapak Ritonang. Doa syafaat dan doa persembahan Bapak Edwis. Doa penutup Pak Pendeta Andi. Sudah sekian dari pengumumannya. Baik Mbak Lintang, terima kasih untuk warta jemaatnya. Mungkin ada lagi tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Baik, kalau tidak ada kita foto dulu sebelum nanti kita tutup. Silakan, boleh di ini siapa? Mbak Lintang atau Pak Tommy yang foto? Silakan Pak, sudah? Oke, baik. Kalau tidak ada tambahan lagi, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Jaga kesehatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.